kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo di tempatnya masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lebih dahulu mengambil sikap berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik remaja, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Mari pembacaan firman ini kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing juga. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik, para remaja sekalian, firman Tuhan ini topiknya adalah mau mengampuni. Sekali lagi, mau mengampuni. Menurut saya, pasti kita pernah mendengar dan membaca kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mulai dari Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian ia mau dibunuh, tapi tidak jadi. Karena akhirnya Yusuf cuma dijual ke pedagang yang mau ke Mesir. Dan sesudah di Mesir, dia sudah enak, punya karir yang mantap, jadi orang kepercayaannya Potifar. Kok ya malah dia dituduh godain istrinya Potifar. Lalu masuk penjara, sampai akhirnya Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Firaun. Dalam nas firman Tuhan ini kita sudah mendekati ending ceritanya. Ini episode terakhirnya. Tapi ternyata masih ada satu permasalahan yang muncul sebelum kisah Yusuf ini berakhir. Saudara-saudara Yusuf ini ternyata mereka masih berpikir bahwa Yusuf punya dendam atas semua tindakan jahat mereka di masa lalu. Saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa jangan-jangan Yusuf mau menerima kita dengan baik di Mesir ini, itu karena ayah masih hidup. Ketika ayah masih hidup. Nah sekarang ayah kan sudah gak ada lagi. Bagaimana nasib kita sekarang? Bisa kita lihat di Kejadian 50 ayat 15. Saudara-saudara Yusuf khawatir. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan sepele. Sebab setelah ayahnya meninggal, sekarang Yusuf punya kesempatan besar untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepadanya. Yusuf sebenarnya punya pilihan untuk membalas balik berbuat jahat kepada saudara-saudaranya itu. Akan tetapi disinilah kita, adik-adik para remaja, melihat keunikan, kekhususan daripada Yusuf. Sebab Yusuf memilih sebuah pilihan yang tak lazim, yaitu mengampuni dan memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Mari kita lihat ceritanya lewat film animasi berikut ini. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu." Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Adik-adik para remaja Kristoyo yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada minggu hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, menyadari bahwa
pengampunan itu adalah sebuah pilihan. Mengampuni bukanlah masalah perasaan, melainkan keputusan untuk mau atau tidak mengampuni. Ketika Anda menyadari bahwa semua manusia tidak luput dari kesalahan dan Anda memutuskan untuk memaafkan, itulah pengampunan yang sebenarnya. Mari kita saksikan video berikut ini tentang suka mengampuni. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Adik-adik, para remaja Kristoyo, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus mengampuni orang lain? A. Kita harus mengampuni orang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Itu bisa kita lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 32 dan juga di Kolose 3 ayat 13. Jadi kita mengampuni karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Karena Allah telah mengampuni kita, maka kita juga harus mau saling mengampuni. B. Mengampuni itu adalah syarat agar kita diampuni oleh Bapa. Bisa kita lihat di Matius 18 ayat 23 sampai 25. Alkitab menegaskan kepada kita mengampuni orang lain berarti kita menghargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. C. Kita harus bisa memahami dan memaklumi orang lain. Kalau orang bisa jatuh kepada perbuatan yang salah, jatuh kepada perbuatan dosa, kejahatan, maka kita juga sebagai manusia biasa yang tidak sempurna bisa saja juga jatuh kepada perbuatan yang sama. Karena itu kita juga harus mau memahami. Kita juga harus mau memaklumi orang lain dengan mau mengampuni dan memberi kesempatan kepada orang lain itu untuk mau berubah, untuk mau memperbaiki diri. D. Ada sikap-sikap yang harus kita praktekkan agar kita bisa mengampuni orang lain. Apa itu? Kita harus memiliki kasih yang tulus dan rela berkorban. Tidak menyimpan sakit hati dan mau melupakan kesalahan orang lain. Kita harus memiliki kesabaran. Dengan kesabaran kita bisa menguasai diri untuk tetap tenang dan bersikap baik terhadap orang yang menyakiti hati kita.
Kita harus memiliki kerendahan hati. Dengan rendah hati, kita tidak menjadi merasa yang paling baik, merasa paling benar, merasa paling suci. Tetapi kita tetap ramah dan sopan kepada orang lain yang telah bersalah kepada kita. Lalu berikutnya kita harus memiliki sikap damai, hati yang damai. Dengan menjauhkan kebencian, menjauhkan permusuhan dan dendam. Berdamai berarti melupakan kesalahan orang lain, serta mengampuninya. Karena itu jangan biarkan diri kita dikuasai oleh api permusuhan. Karena sering yang menjadi musuh kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu kuasailah dirimu. Biarkan damai dari Yesus yang menguasai hati kita, agar kita bisa berdamai dengan orang lain. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah rencana yang terbaik dan terindah bagi orang yang takut kepada Tuhan, bagi orang yang hidup menurut petunjuk firman Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya, serta mau hidup di dalam kasih dan pengampunan. Di dalam hidupnya dia akan mengalami penyertaan, bahkan mengalami berkat Tuhan. Tetaplah berpikir yang baik tentang Tuhan. Meskipun terjadi sesuatu yang kita anggap buruk dalam kehidupan kita, mari kita berusaha untuk melihat peristiwa itu dari sudut mata iman. Jangan ragukan rencana Tuhan yang baik dalam hidupmu. Berjalanlah dengan mata iman bahwa Tuhan besertamu dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami mau suka mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang menyakiti hati kami. Biarlah di dalam kasih, di dalam damai, di dalam kerendahan hati, kesabaran, kami mau mengampuni orang lain. Ketika kami mau mengampuni orang lain, maka kami juga akan Tuhan ampuni di dalam kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, menghormati, menghargai sesama kami, di mana kami berusaha untuk hidup melakukan yang baik. Dan juga apabila ada kesalahan yang terjadi tentang sikap orang lain kepada kami, jauhkan kami dari kebencian, permusuhan dan dendam. Sebagaimana Kristus yang sudah mengampuni kami, maka kami juga terpanggil untuk saling mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah anak-anak pra-remaja Kekristoyo, para pelayan pra-remaja, orang tua dan sanak saudaranya. Jaga dan peliharalah hidup mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Berikan tetap kerajinan untuk belajar, untuk berdoa, dan melakukan apa maunya Tuhan, dan juga kemauan orang tua di dalam hidup anak-anak pra-remaja. Kiranya apabila ada yang sakit Tuhan, baik yang terkena COVID juga sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagai dan peliharalah kami Tuhan di dalam kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Taati prokes. Dan teruslah bersyukur.